Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bisnis tipu-tipu. Banyak kemudian korban yang menanyakan, atau bahkan klien-klien saya yang merupakan korban dari investasi bodong maupun penipuan terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh baik kalangan perorangan maupun oleh sebuah korporasi. Motifnya pun tentu berbagai macam. Ada yang menawarkan sebuah keuntungan, bahkan mereka tidak segan-segan memamerkan sebuah kemewahan atau bahkan menampilkan seolah-olah kesuksesan yang telah dicapainya, sehingga dengan demikian publik berharap melalui penampakan atau bahkan penonjolan kemewahan yang telah dicapainya itu dapat menarik simpati atau bahkan kepercayaan dari publik, sehingga publik tidak segan-segan kemudian untuk menginvestasikan uangnya atau bahkan menggunakan jasa baik seseorang maupun korporasi tersebut, hingga pada akhirnya banyak kemudian yang merasa kecewa terhadap layanan atau bahkan investasi yang diberikan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi tersebut. Tidak jarang apa yang ditawarkan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi tersebut itu memiliki nilai value atau bahkan menjanjikan keuntungan atau profit yang sangat signifikan dengan kemudian menggunakan jasa baik orang perorang maupun korporasi yang dijanjikan baik melalui perjanjian secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak-pihak yang akan menggunakan jasa maupun investasi yang akan dikelola oleh baik oleh perorangan maupun oleh korporasi tersebut. Saya di sini akan membahas bagaimana sebaiknya atau seharusnya dan hal-hal apa saja yang semestinya dilakukan oleh setiap kita agar kemudian tidak terjerumus. Bahkan saya akan memberikan masukan kepada otoritas terkait dengan penanganan terhadap banyaknya investasi bodong yang kemudian menjanjikan keuntungan, yang tentunya hal ini sangat meresahkan di kalangan masyarakat di seluruh Republik Indonesia. Yang pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat, yakni mesti berhati-hati terhadap segala kemungkinan investasi yang ditawarkan oleh siapapun, baik oleh orang yang berkedok sebagai orang-orang kaya maupun orang-orang yang seolah-olah sukses, dengan kemudian menampilkan kemewahan-kemewahan yang sebenarnya kemewahan-kemewahan tersebut hanyalah sebuah ilusi untuk kemudian dapat menarik sebagian atau kebanyakan dari masyarakat untuk kemudian menggunakan jasa maupun menginvestasikan sebagian dananya kepada orang perorang maupun korporasi tersebut. Jadi sekali lagi masyarakat mesti hati-hati dalam hal melakukan investasi yang ditawarkan kepada pemirsa sekalian atau kepada kalangan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua yang harus dilakukan oleh kalangan masyarakat adalah harus melakukan pengecekan atau kemudian harus meneliti dengan seksama apakah investasi yang dijalankan itu sudah terdaftar di otoritas terkait. Misalnya di Otoritas Jasa Keuangan, di Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, maupun otoritas-otoritas lainnya yang memang diberikan hak dan wewenang untuk mengawasi atau bahkan mengeluarkan lisensi terhadap usaha yang dijalankan baik oleh orang perorangan maupun suatu korporasi tertentu. Sehingga kemudian kehati-hatian tersebut itu ditunjukkan untuk kemudian melakukan cross-check ulang terhadap usaha yang dijalankan baik oleh orang perorangan maupun oleh korporasi tersebut.
Yang ketiga, saya berpesan agar baik perorangan maupun korporasi yang akan melakukan investasi untuk kemudian melakukan pengecekan bagaimana praktek-praktek yang pernah dijalankan oleh korporasi maupun perorangan tersebut, apakah sudah memakan korban atau bahkan banyak kemudian pihak-pihak yang telah dirugikan oleh pelayanan maupun jasa maupun investasi yang kemudian dijanjikan baik oleh korporasi maupun perorangan tersebut. Jadi kita harus meng-cross-check apakah di media sosial, apakah di media-media cetak lainnya, maupun media-media elektronik yang ada, apakah investasi yang dijalankan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi tersebut itu sudah memakan korban atau justru menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk itu sekali lagi masyarakat mesti hati-hati. Untuk itu kemudian diharapkan seluruh masyarakat untuk meng-cross-check ulang terhadap kemungkinan adanya korban terhadap investasi yang dijalankan baik oleh orang perorang maupun kalangan korporasi tertentu. Yang keempat, yang harus dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi sebelum berinvestasi adalah tanyakan kepada ahli yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Misalnya, apabila berkaitan dengan investasi yang menjanjikan keuntungan, maka tentu Anda juga harus bertanya kepada ahli yang terkait dengan investasi keuangan, maupun tidak lupa juga kalian juga harus menanyakan kepada ahli-ahli hukum yang memang kompeten dalam menjalankan aktivitas keahliannya, yang tentunya dari keahliannya tersebut tidak diragukan dalam hal penanganan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan investasi yang akan dilakukan baik oleh orang perorangan maupun sebuah korporasi. Jadi sekali lagi, Anda jangan merasa malu atau bahkan merasa sungkan untuk kemudian bertanya terhadap investasi yang ditawarkan kepada saudara, agar kemudian saudara tidak terjerumus ke dalam sebuah penipuan dan penggelapan yang dijalankan secara sistematis dan masif oleh korporasi maupun orang perorangan tertentu. Yang kelima, tentunya diharapkan bagi saudara yang akan melakukan investasi atau yang ditawarkan investasi baik oleh orang perorangan maupun sebuah korporasi, tentunya saudara harus melakukan cross-check kepada otoritas jasa keuangan atau badan perdagangan berjangka komoditi maupun otoritas-otoritas lainnya yang diberikan kewenangan untuk kemudian memberikan pengawasan terhadap investasi-investasi yang dijalankan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi tertentu, sehingga kemudian pihak otoritas tersebut mestinya harus memberikan informasi yang tegas dan jelas sehingga kemudian masyarakat atau publik tidak cenderung dirugikan oleh adanya penawaran-penawaran yang beraspek kepada dugaan penipuan maupun penggelapan, sehingga publik tidak dirugikan oleh segelintir orang maupun kalangan-kalangan tertentu yang ingin menggunakan sarana investasi sebagai sarana untuk melakukan penipuan maupun penggelapan kepada segenap masyarakat Indonesia. Yang keenam, saya berharap baik kepada Kementerian Perdagangan maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk kemudian melakukan pengusutan terhadap keseluruhan laporan yang diadukan oleh masyarakat, baik yang disebabkan oleh investasi-investasi bodong maupun bagi mereka yang berkedok untuk menyediakan jasa layanan tertentu, sehingga kemudian rakyat tidak banyak dirugikan oleh adanya investasi-investasi yang dijalankan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian fungsi dan peran dari lembaga pengawasan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu dapat berfungsi maksimal, sehingga kemudian kalangan masyarakat tidak cenderung dirugikan oleh adanya investasi-investasi atau jasa-jasa yang dijalankan baik oleh orang perorangan maupun korporasi tertentu
yang saya kira sangat meresahkan bagi kalangan masyarakat tertentu. Yang ketujuh, tentunya yang masyarakat harapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun kantor-kantor pajak yang ada di daerah-daerah tertentu untuk kemudian menelusuri terhadap aset-aset yang kemudian sengaja ditunjukkan oleh mereka, baik yang mengaku atau sengaja ingin disebut sebagai crazy rich atau orang-orang kaya, atau yang menunjukkan segala gemerlapnya keberhasilan yang telah dicapainya, meskipun tentu hal itu belum tentu dapat dipastikan kebenarannya, akan tetapi tentu Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya kemudian untuk melakukan pengusutan terhadap pajak-pajak barang mewah yang kemudian ditunjukkan kepada publik, apakah memang terhadap orang-orang ataupun korporasi tersebut telah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga kemudian publik akan melihat atau bahkan tidak akan dipertontonkan oleh adanya sebuah kesombongan ataupun pertunjukan-pertunjukan yang sebenarnya tidak harus dipertontonkan kepada publik, sehingga publik tidak cenderung silau terhadap adanya tontonan-tontonan tersebut. Selain itu juga negara tentu akan diuntungkan dengan adanya pemasukan yang bersifat material dari keseluruhan barang-barang yang dipertontonkan oleh kalangan-kalangan tertentu, yang tentunya hal itu sangat merusak pendidikan anak bangsa, sehingga kemudian melalui penelusuran oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada mereka yang cenderung menunjukkan kemewahan-kemewahannya baik di media sosial maupun di media-media lainnya. Yang kedelapan, saya juga menginginkan atau berpesan kepada aparat penegak hukum untuk kemudian mendahulukan terhadap penegakan hukum bagi korban-korban investasi bodong, dan tentunya mengedepankan aset recovery terhadap pengembalian bagi mereka yang telah dirugikan, sehingga korban-korban dari investasi bodong maupun penyedia jasa layanan yang bersifat tipu-tipu tersebut itu kemudian dapat dipulihkan kembali, sehingga kemudian mereka tidak lebih menderita di tengah sulitnya perekonomian bangsa dan negara. Inilah 8 hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan banyaknya investasi tipu-tipu yang kemudian banyak berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.